sebenarnya. Terus akhirnya waktu pas aku SMA, aku belajar buat jadi leader deh pertamanya gitu kayak. Oh pernah punya kesempatan untuk Pernah jadi aku leader? jadi waktu itu kan masih kayak ospek gitu kan. Soalnya dari setiap dulu namanya satu kelas-kelas gitu tuh harus ada leadernya deh, pemimpinnya kayak KM-nya gitu. Nah aku coba buat ngajuin gitu. Terus oh ini apa pertama kali aku ngerasa kayak istilahnya apa ya, jadi orang yang punya kendali ya. punya kendali sama satu kelas gitu. Terus kayak ngatur segala macam, dan kebetulan aku juga sebenarnya orangnya suka kayak gitu. Cuman kadang masih ada suka rasa malunya, kadang-kadang suka mikir kadang emang yang aku lakuin tuh udah benar belum ya, udah sesuai belum ya. Kadang-kadang ada rasa kepikiran overthinking gitu jadinya. Menarik. Nah, waktu itu kan Azhar pernah punya pengalaman menjadi seorang leader atau KM ya. Dan Azhar merasa waktu itu oh bisa nih gitu ya. Bisa waktu itu akhirnya bisa, jadi KM. Akhirnya bisa dipilih gitu. Tapi mengemban tugasnya bisa. Oke, menarik ya. Iya, cuman ya masih kayak ala kadarnya aja gitu. Iya, tapi kan bisa, ngerasa bisa kan, iya. ngerasa bisa. Udah dikasih kesempatan dan Azhar ngerasa bisa kan gitu ya, dan bisa menuntaskan itu kan. Betul. Oh menarik ya. Gitu. Nah pernah nggak waktu itu pengalaman masa lalu itu Azhar punya perasaan gini, ngomong ke diri sendiri, saya kan jadi KM belum tahu gimana caranya, nggak punya kemampuan untuk jadi seorang leader gitu. Pernah kepikiran dulu kayak gitu nggak? Pernah sih, tapi ya pertama juga kayak lebih ke sering lihat orang, karena sebelum jadi KM juga pernah jadi bawahannya juga, kayak jadi sekretaris ya, bendaharanya lah pernah gitu. Jadi kayak jadi ya bukan mantap kayak lihat ininya lah, si KM itu yang jadi KM tuh kayak gimana sih. Jadi istilahnya lebih ngelihat orang dulu gitu. Yang jadi KM. Wah, karena emang tipenya pengamat juga sih, jadi sering ngamatin orang kalau kerja seperti apa gitu. Nah artinya gini lah Azhar, artinya kan Azhar punya sumber daya nih yang dulu di pengalaman masa lalu yang Azhar bisa melakukannya. Dan ada pola kan sebenarnya kan, pola Azhar waktu itu adalah ketika menjadi seorang KM dan bisa menuntaskannya, Azhar merasa seperti itu dengan cara melihat dulu tuh, ngamatin orang lain gitu ya, terus belajar dari orang lain, betul seperti itu ya Azhar ya. Artinya pengalaman masa lalu bisa dong dipakai sekarang. Bisa juga sih. Cuman apa ya? Karena kalau sekarang itu sometimes yang bikin aku jadi minder, jadi gak percaya diri karena ada orang yang lebih bisa untuk ngambil itu dibanding aku gitu. Jadi Azhar merasa Azhar kurang bisa dibandingkan orang yang mungkin menurut Azhar dia lebih bisa gitu. Iya, betul. Apa yang membuat Azhar berpikir seperti itu? Karena ya lihat track record dari orang sebelumnya, kayak dia emang lancar-lancar aja nih, nggak ada problem gitu. Kayak kayaknya emang udah jago gitu. Nah kalau dari aku sendiri kayak ngerasa masih baru juga, jadi masih baru di dunia kerja juga, jadi bikin aku kayak aduh gimana ya gini, nanti takutnya banyak nanya terus kayak mengganggu orang lain jatuhnya gitu. Tapi kan tugas itu buat Azhar, bukan buat orang itu. Iya, nah itu bikin itu yang membuat nggak percaya diri di situ ya. Aduh bisa nggak ya nanti kalau nggak tepat waktu biasanya gimana nih? Atau kalau misalkan nanti aku nggak bisa selesai tepat waktu, terus sama nggak bisa hasilnya nggak memuaskan gitu biasanya. Saya bedah dulu ya Azhar ya. Ini kopinya udah jadi belum? Sebentar. Siap. Pesanannya sedikit banyak ya. Siap. Ini kita menarik ya Azhar ya. Ada beberapa pola yang saya amati sama yang Azhar tadi ceritakan. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat Azhar. Ketika Azhar nanti bekerja jadi lebih percaya diri dan sebagainya gitu ya Azhar ya. Tapi sebelum saya pengen membedah polanya, saya pengen nanya gini deh. Dari semua cerita yang Azhar ceritakan kepada saya seluruhnya, apa yang sungguh Azhar inginkan? Yang sungguh saya inginkan, sebenarnya lebih ke pengen bisa gitu, pengen lebih pede lagi aja. Ya udah kalau misalkan dikasih tugas, ayo ambil gitu, gak usah ragu gitu. Kebanyakan kalau saya tuh kayak ragu gitu.
lebih kayak aduh gimana ya, banyak overthinkingnya dulu di awal gitu. Oke, siap. Nah, kalau keinginan itu, kalau kita ukur lagi, tadi kan 5 tuh sekarang tuh. Kalau itu tujuan itu atau keinginan Azhar itu di angka berapa pengennya? Di angka 10 sih 10. pengennya ya. Berarti 10 artinya menurut Azhar? Maksudnya pengennya pede aja gitu, Pede pede aja. banget gitu. Oke, malah. pede Ya banget. udah, Pede aja apa pede banget nih? pede banget lah. Pede banget Iya. gitu ya. Jadi artinya dengan angka 10 itu Azhar pede banget ketika mendapatkan tugas dari siapapun gitu, dari atasan dan sebagainya gitu ya Azhar Iya. ya. Oke. Berarti ke angka 5 ke angka 10 ada gap ya Azhar ya. Oke. Oke, kita bicara tentang pola. Gini Zar, setiap orang itu untuk mencapai tujuan itu ada banyak cara. Ya, pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Dan kita sudah diberikan sumber daya sebenarnya Zar. Sumber daya apa? Sumber daya untuk sukses, untuk mencapai apa yang kita inginkan.